putusannya. Karena hakim putus 3 bulan ya kurungan penjara. Penuntut umum juga pikir-pikir untuk banding, kita juga pikir-pikir untuk banding. Kita masih cari yang terbaik lah. Tapi ini kan kembali lagi ke Vanessa-nya, apakah keberatan dengan putusan majelis hakim. Tapi pada pokoknya status terdakwa Vanessa ini kan sudah mendapatkan kepastian hukum. Jadi patut kita hargailah semua upaya penasihat hukum, penuntut umum dan juga hakim untuk menyelesaikan acara sidang ini. Satu sisi memang majelis hakim tadi mempertimbangkan tentang kemanusiaan ya, yang itu pun diajukan oleh JPU karena Vanessa ini masih punya bayi yang umurnya masih 3 bulan. Jadi kita masih lihat nanti apakah jaksa akan banding atau tidak ya. Ini kita kembalikan kepada Vanessa-nya sendiri. Gitu. Kita hanya jadi bagian dari suatu pembelaan di hukum acara ya. Ya emang kewajiban kita seperti itu. Nanti kita lihat deh gimana Vanessa tanggapannya terhadap putusan itu. Salah aja sih. Kita kan pakai masker. Kita sambil angguk-angguk kan. Dipikirnya kita menerima putusan. Tapi sebenarnya masih pikir-pikir gitu. Kalau dari kita sih pikir-pikir. Diberi waktu berapa lama Bang? Kalau untuk sampai petikan kita kurang tahu. Seharusnya sih 7 hari sudah keluar. Nanti kemungkinan dalam waktu dekat ini kita dikirimin petikan putusan lah. Kurang lebih kayak gitu. Pertimbangan yang paling apa maksudnya? Ya, Pertimbangan paling mendasar itu sesuai dengan kutipan-kutipan dari ahli Darmawan yang bilang bahwa harus ada pelaporan. Tapi kita tetap bertahan pada bahwa Vanessa ini adalah pasien, ya kan? Mau kemana lagi dia untuk mendapatkan obat itu selain ke apotik, walaupun administrasinya cacat di situ ya. Kita nggak tahu lah ini apotik mana kan, karena di Surabaya juga. Kalau di Jakarta bisa aja kita cek dan bisa kita hadirkan jadi saksi gitu. Karena di Surabaya kita juga tidak ada di tempat, karena kesaksian itu kan harus jelas, melihat, mendengar, mengalami, baru bisa disebut saksi. Nah ini mana apotiknya, kenapa nggak dipanggil dari kemarin gitu ya. Sebenarnya ini kewajiban dari penyidik ya untuk menghadirkan kemarin untuk memeriksa jadi saksi, cuman ada yang kurang gitu. Jadi pertimbangannya berarti itu cara-cara mendapatkannya kurang lebih kayak gitu. Untuk catatan masalah kesehatan ada, kita udah lampirkan itu di dalam pembelaan kita. Memang kita lampirkan surat-surat itu ada 1 lembar tentang medical record ya. Medical recordnya Vanessa dari tahun 2018 dengan Dr. Maxwadi Maas di rumah sakit Puri Cinere Depok. Itu juga bisa dijadikan bukti. Ada dasar-dasar hukumnya kita jelaskan itu dalam pembelaan kita. Namun sepertinya itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Gitu. Kalau Vanessa menerima tidak 3 bulan karena dia kan sudah menjalani sebagian. Kemarin itu dia sebagai tahanan kota, jadi dikurangi 1/5 ya dari total. Kalau tahanan kota itu 1/5, kalau tahanan rumah itu 1/3. Jadi kurang lebih dia akan menjalani sebulan lagi. Sebulan kurungan penjara? Iya. Untuk terkait itu kita tunggu petikan putusan dulu sampai ini jelas, baru nanti ada eksekusi dari JPU ya. Ya nanti mungkin kita akan coba bicara terkait anaknya. Kalau memang
pada hari itu dia membutuhkan ASI, ya kita bisa bawa dia ke tempat nanti dia Vanessa ditahan ya. Nggak terlalu kaku lah, harusnya tidak terlalu kaku. Yang kita harapkan tidak kaku lah. Jadi masih bisa ketemu anaknya di tempat yang layak. Jadi tidak di dalam sel setidaknya gitu. Di ruang pertemuan lah keluarga. Jadi tahanan kota kan tidak bisa ya, udah ada putusan. Ya persiapan kita seandainya memang ini pikir-pikir atau dari pihak klien kita masih ingin putusan yang lebih baik, ya kita siap untuk maju untuk membuktikan bahwa Vanessa ini benar-benar pasien. Dan sebaliknya saya harap juga permasalahan ini cepat selesai lah. Jadi tidak ada lagi hukum acara tentang Vanessa ini. Oke. Kalau saya sama mamanya sih bagaimana Vanessa aja ya. Tadi terakhir kan dia bilang pikir-pikir dulu. Ya sudah, kita ikutin aja apa yang terbaik buat Vanessa. Ya, ini kita datang hari ini sama keluarga semua support Vanessa agar masalahnya cepat selesai lah. Tapi kalau tadi dia bilang pikir-pikir, ya saya belum tahu. Jadinya belum tahu mamanya. Nanti kita akan tanya di rumah sama Vanessa gimana kelanjutannya. Artinya menerima nggak tadi putusan? Ya belum menerima ya. Ya kalau dari kami sih sebenarnya sebagai orang tua ya kita serahkannya semua ke Vanessa-nya. Tapi kalau dari Vanessa-nya tadi nanti pikir-pikir atau menerima, nanti akan ada kelanjutannya sama Vanessa. Ya kita ikutin aja prosesnya dan prosedurnya ya ini kan udah di akhir-akhir final. Mudah-mudahan sih ya sudahlah, sudah selesai biar Vanessa juga bisa kerja lagi, bisa fokus. Kasihan kan soalnya dengan anaknya. Ya sudah support aja. Kedatangan kita ke sini kan support Vanessa, ya, mamanya, orang tuanya Bibi, kita semua support Vanessa. Ya. Saya sih secara pribadi sih nggak terima karena itu kan sebenarnya kalau menurut saya kan bukan jenis narkoba, obat tidur aja menenangnya. Jadi kalau untuk dari keluarga sih nggak terima. Tapi kita serahkanlah semua ke Vanessa ya. Udah gitu aja Mas ya. Tahanan kota kan hitungannya kan 5 hari tahanan kota sama dengan 1 hari tahanan rutan, ya. 5 hari di rumah sama dengan 1 hari di rutan. Jadi kalau diperhitungkan sudah berapa lama, ya nanti berapa lama dibagi 5. Dia sudah berapa lama ditahan di kota, di mana? Di rumah ya. Jadi dibagi 5 dengan menjadi tahanan rutan. Hitungannya seperti itu. Peraturan perundang-undangan ya, menurut hukum acara pidana adalah selama 7 hari. Ya. Baik jaksa maupun terdakwa mempunyai hak untuk pikir-pikir selama 7 hari. Apabila 7 hari tidak menyatakan sikap, berarti menerima. Kalau menerima, berarti sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga harus dilaksanakan penahanan putusan itu. Putusan tadi vonis tadi harus dilaksanakan. Seperti itu. Nanti bisa banding, nanti bisa juga masih ada kasasi, ya nggak seperti itu, hanya terdakwa dan penuntut umum ya jaksa seperti itu. Tapi waktu itu kan sudah ditanyakan dan keberatannya kalau nggak salah udah dicatat ya, jadi tetap keterangan dari saksi tadi kan dibacakan ya, seperti itu mekanismenya. Jadi kalau kita nanti nunggu saksi itu nggak datang-datang, kapan selesainya perkara ini? Berarti udah ada pemanggilan dari sana? Sudah dipanggil tapi nggak hadir. Ya, seperti itu. Nah, bisa juga ya majelis hakim mempertimbangkan masalah Vanessa yang masih punya anak kecil ya. Jadi masalah dia dengan wanita ya. Jadi harus dipertimbangkan juga mengenai kondisi dari Vanessa. Ya bisa kan nanti kan bisa ya, maksudnya seperti ASI kan bisa disimpan ya di dalam lemari es kulkas kan seperti itu bisa ya. Jadi saya pikir tidak terlalu bermasalah lah seperti itu ya. Jadi masih bisa nanti karena si Angel masih bisa juga menyusui saya nanti dia menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan Jakarta Barat ya. Jadi biasanya kalau LP di Jakarta kan di Pondok Bambu ya, LP wanita kan di Pondok Bambu. Ya kan? Seperti waktu itu kan Vanessa Angel. Ya.
saya kan yang menyidangkan Vanessa. Siapa? Si Lucinta Luna. Oke. Ya, Lucinta Luna. Ya. Waktu itu kan di LP Pondok Bambu di Jakarta Timur. Dia akan di sana itu. Kemungkinan di sana ya, kan yang terdekat dengan Jakarta. Ya, jadi situ. Pak terakhir Pak. Ada ya selama 3 bulan. Kemudian denda 10 juta. Apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan ya. Seperti itu. Apa tadi menetapkan bahwa masa penahanan ya tahanan kota yang dijalani oleh Vanessa Angel diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan, kemudian memerintahkan terdakwa tetap ditahan di dalam kota dan mempunyai hak untuk pikir-pikir ya dalam waktu 7 hari baik jaksa maupun terdakwa. Oke, Misalnya dia nggak ada, berarti bisa. Kemudian tidak menyatakan sikap, dianggap berarti dia menerima. Kalau menerima berarti harus menjalani. Nggak bisa sampai waktu 7 hari saja. 7 hari itu. Iya, kalau nggak dikasih waktu, batas waktu bagaimana? iya. Tidak ada kepastian hukum namanya. Baik. Ya. Oke, Jadi Pak. nanti diikutin aja deh dalam waktu 7 hari ini bagaimana sikap dari Pensanjol gitu. Vanessa Angel maupun jaksa penuntut umum. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak, selamat Oke. sore Pak. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.